Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pembelajar, saya Dina Febrianti. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk tugas di luar kelas hari ke-14. 14. Ya baik, kita langsung saja ya ke teman-teman. Ke pertanyaan yang pertama, yaitu apa kepanjangan dari 4 HVK? Ya, kepanjangan dari 4 HVK yaitu 4 huruf verbal kembar. Lalu, apa pengertian dari 4 HVK? Iya, 4 HVK atau kepanjangannya yaitu 4 huruf verbal kembar adalah merupakan suatu kata yang terdiri atas 4 huruf, di mana huruf tersebut terdiri dari 2 huruf kembar atau 2 kata kembar, dan hanya diucapkan saja tanpa menunjukkan atau memperlihatkan bentuk simbolnya. Lalu, sebutkan contoh kata yang termasuk ke dalam 4 HVK. Ya, contoh ke dalam 4 HVK itu contohnya gigi, GI, gigi, terus BO, bobo, MA, mama, PA, papa, lalu SU, susu, terus DE, dede, BI, bibi, kurang lebih seperti itu. Ya, pertanyaan selanjutnya yaitu apa syarat sebelum mengenalkan 4 HVK? Ya, dalam mengenalkan 4 HVK ini tidak ada syaratnya ya teman-teman, karena di bagian kurikulum itu tidak ada garis tebal sebelum memberikan modul 4 HVK ini. Jadi tidak ada syaratnya dalam memberikan 4 HVK ini. Lalu tujuan dari 4 HVK, ya tujuan dari 4 HVK ini ada 2, yaitu tujuan utamanya di mana agar anak menyukai kegiatan bermain huruf verbal 4 HVK. Lalu tujuan khususnya itu untuk melatih logika anak agar mengerti, bukan menghafal, bunyi penggabungan huruf konsonan dan juga huruf vokal. Seperti itu ya teman-teman. Lalu bagaimana cara motivator mengenalkan huruf HVK ini? Cara motivator untuk mengenalkan huruf HVK ini yaitu dengan cara berdialog ataupun dengan cara bernyanyi, seperti bernyanyi labimba. Nah, di dalam nyanyian labimba itu terdapat huruf-huruf atau kata-kata 4 HVK ini seperti MA, mama, PA, papa, seperti itu ya teman-teman. Selain itu juga kita bisa bercerita dengan anak. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Iya, baik, selanjutnya bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus dalam 4 HVK ini? Ya, tujuan utamanya yaitu cara mengevaluasinya, kita sebagai motivator harus memperhatikan ekspresi anak, apakah anak ini senang, antusias, dan bersemangat selama proses pembelajaran atau tidak gitu. Jika anak sudah terlihat senang, ekspresinya juga melihatkan dia bahagia dan selama pembelajaran antusias dan bersemangat, itu tandanya tujuan utama dari 4 HVK ini sudah tercapai. Lalu tujuan khususnya. Nah, tujuan khususnya ini motivator dapat melatih anak dengan menyebutkan huruf 4 HVK yang sebelumnya belum pernah anak kenal gitu, yang belum pernah anak dengar. Seperti misalnya lele, lele, terus juga LA, lala, terus juga DO, dodo, seperti itu ya teman-teman. Nah, jika di penggabungan huruf 4 HVK ini anak sudah bisa mendebak gitu, misalnya kayak kita eja LE, terus anak bilang lele, nah itu tandanya tujuan khusus dari 4 HVK ini sudah tercapai teman-teman. Ya baik, ke pertanyaan selanjutnya yaitu apa tahap selanjutnya setelah 4 HVS? Setelah 4 HVS itu tahap selanjutnya yaitu 5 HVS. Iya, 5 HVS. Lalu ke pertanyaan yang berikutnya. Apa kepanjangan dari 4 HVS? 4 HVS ini kepanjangannya yaitu 4 huruf verbal sederhana. Lalu apa pengertian dari 4 HVS? Pengertian dari 4 HVS ini yaitu huruf verbal sederhana merupakan suatu kata yang terdiri atas 4 huruf yang suku katanya itu berbeda dan hanya diucapkan saja tanpa diperlihatkan bunyi huruf simbolnya. Nah, lalu pertanyaan yang selanjutnya, apa syarat sebelum mengenalkan 4 HVS? Nah,
sebelum mengenalkan 4 HVS, yaitu syaratnya jika anak sudah mengerti dan menguasai 4 HVK. Nah, ini bisa dilihat di bagian kurikulum Bimba A, I, U, E, O. Lalu lanjut ke, sebutkan contoh kata yang termasuk ke dalam 4 HVK. Ya, contoh ke dalam 4 HVK itu, contohnya itu ada ROTI, KUDA, terus CUCI, lalu ada juga KUDA sudah ya. Ya, kurang lebih seperti itu contoh-contoh dari 4 HVS. Ya, baik teman-teman, ke pertanyaan selanjutnya yaitu apa tujuan utama dan tujuan khusus dari 4 HVS dan dari tujuan 4 HVS. Tujuan utamanya yaitu agar anak menyukai kegiatan bermain huruf verbal 4 HVS, yaitu 4 HVS. Lalu yang kedua tujuan khusus, di mana tujuan khususnya ini melatih anak untuk dapat menggabungkan huruf konsonan dan juga huruf verbal, di mana huruf tersebut itu memiliki kata yang berbeda. Lalu lanjut, bagaimana cara motivator mengenalkan huruf verbal 4 HVK? Ya, cara motivator mengenalkan huruf 4 HVK yaitu bisa dengan cara bermain modul, terus juga bernyanyi. Seperti lagu Labimba itu kan ada 2 ya teman-teman ya. Ada yang MA Mama, ada juga yang satu lagi ROTI Roti. Ya, seperti itu. Dan juga berdialog dengan anak bisa, dan ya kurang lebih seperti itu. Tidak lupa juga memberikan reward ya teman-teman. Lalu ke pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khususnya? Ya, untuk mengevaluasi dari tujuan pertama yaitu tujuan utama ini yaitu dengan cara melihat ekspresi si anak. Apakah anak ini sudah merasa senang, sudah merasa bersemangat selama proses Bimba, maka hal tersebut maka tujuan utamanya ini sudah tercapai ya teman-teman, yaitu anak merasa senang selama proses bermain huruf verbal kata 4 HVS. Lalu tujuan khususnya. Nah, cara mengevaluasi dari tujuan khususnya ini, motivator dapat dilakukan dengan cara memverbalkan satu kata yang suku katanya itu berbeda, yang belum pernah didengarkan oleh anak. Misalnya nih, misalnya BIRU, biru, terus JAHE, jahe, atau juga BATU, batu. Ya, seperti itu teman-teman ya. Dan tahap selanjutnya dari 4 HVS itu yaitu 5 HVS.